Apa itu manajemen administrasi? Manajemen administrasi merupakan bagian dari bidang manajemen yang memberikan informasi layanan administrasi untuk melakukan kegiatan secara efektif dan efisien, serta mempengaruhi kelancaran bidang lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan. Manajemen administrasi adalah suatu kegiatan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, serta penggerakan para pekerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut. Manajemen administrasi juga adalah salah satu ilmu manajemen yang mampu memberikan informasi layanan administrasi agar bisa melakukan operasional secara lebih maksimal. Berikutnya ada pula manajemen administrasi menurut para ahli. Yang pertama adalah W.H. Evans menerangkan bahwa administrasi manajemen adalah suatu fungsi yang erat kaitannya dengan manajemen. Berikutnya ada yang kedua, Miles Geoffrey menerangkan bahwa administrasi adalah suatu seni tentang membimbing setiap individu dalam suatu perusahaan. Berikutnya yang ketiga adalah George R. Terry menerangkan bahwa manajemen administrasi adalah suatu bentuk perencanaan, pengendalian, dan juga pengorganisasian pekerjaan, serta mengeratkan para individu pada suatu perusahaan agar mampu meraih tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Berbicara tentang administrasi, tidak akan lepas dari pencatatan, pendistribusian, serta penyimpanan suatu data atau informasi. Sedangkan manajemen tidak akan lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan proses mengatur yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pada pokok tujuan dan dari manajemen administrasi adalah memberikan keterangan yang lengkap baik kepada internal maupun eksternal organisasi tersebut, dan juga memberikan laporan secara lengkap. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen administrasi. Yang pertama, merancangkan kegiatan administrasi seperti memelihara sarana dan prasarana yang ada, misal ruang perusahaan, anggaran perusahaan, ventilasi, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pengorganisasian dengan cara mengelompokkan berbagai alat yang digunakan dalam bidang usaha, tugas, tanggung jawab, dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya agar mampu melahirkan organisasi yang memang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi seluruh karyawan agar mampu meraih tujuan perusahaan khususnya dalam hal administrasi. Yang keempat, mengawasi berbagai proses administrasi perusahaan. Selanjutnya ada pokok manajemen administrasi. Yang pertama, pengadaan. Yang kedua, pengiriman surat atau pesan sejenis. Yang ketiga, kalkulasi. Yang keempat, pengarsipan. Yang kelima, menelpon. Dan yang keenam, pengecekan. Selanjutnya ada tahapan manajemen administrasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah tahapan fundamental dalam mengarahkan pada kegiatan lain yang hendak dilakukan. Perencanaan merupakan proses menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengatur strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien. Ini melibatkan pengembangan rencana, pengaturan prioritas, dan alokasi sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi tantangan, merumuskan solusi, dan mengoptimalkan kinerja administratif. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, ini akan disusun di kebijakan dan mereka yang terlibat di dalamnya akan ditugaskan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pengorganisasian dalam manajemen administrasi adalah proses pengaturan waktu, struktur, tugas, dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai contohnya, bayangkan Anda memulai bisnis makanan ringan dengan dua teman Anda. Anda mungkin akan menentukan bahwa satu orang bertanggung jawab
untuk membuat makanan, yang lain untuk mengelola pemasaran dan penjualan, dan yang lainnya untuk mengurus keuangan dan administrasi. Dengan cara ini, Anda memiliki pembagian kerja yang jelas dan setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang spesifik untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada eksekusi atau arahan. Hal ini agar nantinya mampu memotivasi karyawan agar mampu mencapai tujuan perusahaan secara lebih efisien. Dalam manajemen administrasi eksekusi atau arahan, mencakup langkah-langkah praktis yang diambil untuk menjalankan kegiatan sehari-hari organisasi. Ini termasuk menetapkan prioritas, menugaskan kepada personel, mengatur sumber daya, dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Eksekusi atau arahan juga melibatkan pengambilan keputusan cepat dan tepat dalam situasi yang berbeda, serta komunikasi yang efektif dengan anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Dalam esensi eksekusi atau arahan, dalam manajemen administrasi merupakan kunci menjaga kelancaran operasi organisasi dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pengontrolan. Agar aktivitas perusahaan bisa dilakukan secara lebih maksimal dan juga tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik, maka harus dilakukan kontrol atau pengendalian yang dikomunikasikan secara baik kepada karyawan. Pengontrolan dalam manajemen administrasi adalah proses yang melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini mencakup langkah-langkah seperti menetapkan standar kinerja, memantau kinerja aktual, membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui siklus evaluasi dan memperbaiki terus-menerus. Pengontrolan dalam manajemen administrasi adalah proses sistematis untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi serta memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja melibatkan penetapan standar. Standar kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Contohnya, standar kinerja dapat berupa target penjualan bulanan, tingkat kepuasan pelanggan, atau tingkat produktivitas karyawan. Standar ini mencerminkan harapan dan tujuan organisasi, serta menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. Proses pemantauan melibatkan pengumpulan data yang relevan terkait dengan kinerja organisasi seperti angka tujuan, angka penjualan, laporan keuangan, atau hasil survei pelanggan. Pemantauan ini harus dilakukan secara teratur, baik secara harian, mingguan, bulanan, atau sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Perbandingan dengan standar. Dan kesimpulan dari manajemen administrasi adalah suatu proses yang sistematis dan terukur untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan administratif dalam organisasi. Tujuan dari manajemen administrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam pengelolaan sumber daya organisasi, serta untuk menjamin bahwa organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.